Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haril Matto dengan NIM 22121109. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar penjas. Sejarah penjas, kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestise dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah, isi dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Selanjutnya, pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat, dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak. Landasan falsafah penjas. Falsafah adalah cinta kebenaran atau love of wisdom. Artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan, serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. Tingkatan pengetahuan Brody 1954. Yang pertama, tingkatan emosional atau tidak kritis. Yang kedua, tingkatan faktual atau informasional. Yang ketiga, tingkatan explanatory atau teorikal. Yang keempat, tingkatan filosofis. Selanjutnya, beberapa aliran filsafat dalam penjas. 1. Idealisme. Penjas tidak hanya melibatkan fisik, tapi pikiran, aktivitas kesegaran jasmani, memberi kontribusi terhadap kepribadian. Yang kedua, realisme penjas. Realisme penjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. Disebut kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. Yang ketiga, naturalisme. Naturalisme terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, aktivitas fisik bersifat fisik semata. Yang kedua, hasil belajar diperoleh melalui aktivitas diri. Filsafat modern dan tradisional. Perbedaan pandangan filsafat modern dan tradisional. Modern terpusat pada anak, sedangkan tradisional terpusat pada guru. Modern, atmosfer belajar toleran, sedangkan tradisional, atmosfer belajar kaku. Dua kelompok teori belajar. Yang pertama, teori koneksionisme. Teori koneksionisme terbagi beberapa macam. Yang pertama, teori koneksionisme dari Thorndike. Yang kedua, teori kontiguitas dari Guattari. Yang ketiga, teori Hull. Dan yang terakhir, teori conditioning dari Skinner. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif terbagi beberapa macam. Yang pertama, teori Gestalt. Yang kedua, teori sibernetik dan umpan balik. Teori belajar dari Thorndike. 1. Belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respon. Yang kedua, keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang serasi. 3. Agar proses belajar berjalan sukses, perlu memperhatikan 3 hukum ini. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan yaitu individu akan belajar lebih efektif apabila telah siap atau matang. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan yaitu praktek akan mendatangkan koordinasi dan gerakan ritmis yang baik, keterampilan yang baik, dan penampilan yang baik pula. Yang ketiga, hukum pengaruh. Hukum pengaruh yaitu individu lebih memungkinkan untuk mengulangi pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman yang mengganggu. Teori kontiguitas dari Guattari. Kontiguitas atau hubungan artinya suatu respon yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respon yang sama muncul kembali. Selanjutnya, teori penguatan dari Hull.
Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, kedewasaan. Yang ketiga, perbedaan individu. Yang keempat, penguat. Dan yang terakhir, inteligensi. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.